Cara sempurna. Ingat, kita akan perjalanan dakwah Rasulullah sebelum menerima perintah sholat di umur beliau 51 tahun. Yang diajarkan beliau ialah akidah dahulu, mengenal diri dahulu, siapa yang disembah. Maka oleh sebab itu umur 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Kan belum menerima perintah sholat ini ceritanya. Di Isra Mi'raj kan umur 51 tahun. Jadi 11 tahun selama di Mekah mengajarkan para sahabat, para umat untuk mengenal hakikat sebenar-benarnya diri. Berarti kita mempanakan diri, mengesahkan diri kepada yang kekal abad. Ini selamat, saudara-saudara. Ya, jasad maka akan kembali menjadi nur muham. Jangan sampai ini hancur lebur, saudara-saudara. Pantas hancur karena hidupnya kayak hewan, hidupnya kayak binatang. Ya, diberitahu yang benar tidak mau, diperingatkan dengan Al-Quran hanya dibaca, habis itu ditaruh. Nah, tidak boleh berbohong, istiqomah berbohong. Nah, jangan berkata-kata kotor, istiqomah berkata-kata kotor. Nah, berbuat baik, ya, angkara murka terus. Nah, berbakti sama orang tua, nah, durhaka sama orang tua. Ya, jangan, saudara-saudara. Orang tua harus dihormati, harus dihargai. Ya, orang tua yang pertama ialah orang tua biologis kita, ialah bapak dan ibu, saudara-saudara. Orang tua rohani siapa, saudara-saudara? Dunia akhirat ialah pembimbing kita, saudara-saudara. Itu adab akhlak. Mereka tidak minta apa-apa, saudara-saudara. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya, orang tua dari kecil. Ya, anak pipis malam rela. Siapa yang ngurusi? Orang tua, saudara-saudara. Begitu besar berubah. Begitu besar orang tua punya kesalahan sedikit, lalu dimusuhi orang tua. Hati-hati, saudara-saudara. Ya, seperti itu. Dan itu termasuk adab, termasuk akhlak budi pekerti yang luhur yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Harus kita ikuti, saudara-saudara. Kalau kita durhaka kepada orang tua kita, ingat kata-kata saya, ingat, maka nanti kita akan didurhakai lagi oleh anak-anak kita, karena kita menanam sesuatu hal yang tidak baik. Siap-siap panen raya. Ya, itu adab, akhlak, budi pekerti yang luhur, lalu dikenalkan kepada Tuhan supaya tahu diri kepada Tuhan, agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi murid jangan merusak syariat, jangan merusak tatanan yang sudah dicontohkan oleh junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percuma kemanapun seorang salik, kemanapun seorang murid belajar kepada mursyid-mursyid yang hebat, mursyid-mursyid yang terkenal, mursyid-mursyid yang masyhur, kalau hatinya kotor percuma, saudara-saudara. Nah, hati perhatikan,
Ya, karena pancaran cahaya mata akan memancarkan cahaya hati. Pancaran cahaya mata tidak bisa membohongi pancaran hati. Kalau kotor hati, maka kotor pancaran matanya. Maka mata tidak bisa berbohong, saudara-saudara. Ya, kalau mau berbohong pakai kacamata Ray-Ban yang gelap. Wah. Ya, malu lah saudara-saudara. Ya, apa yang diucapkan bibir, mata mengatakan kebenaran. Yang di bibir A, yang di mata B. Tidak sinkron, saudara-saudara. Ya, seperti itu. Ya, jari jujur nak, jujur. Kalau bohong, dirimu sendiri yang menanggung dosa. Baik diam aja, diam. Kalau nanti bicaranya bohong, dosa. Tapi kalau tidak bicara, ketahuan. Diam aja. Diam aja. Nah, jangan lain di bibir, lain di pancaran matanya. Seperti itu, saudara-saudara. Perguruan kan mengajarkan murid-muridnya supaya dekat dengan Tuhannya. Bagaimana dekat? Harus melalui jalannya Rasul. Paling tidak ya, harus jujur dan dapat dipercaya. Itu, saudara-saudara. Karena ini jalannya. Makanya Bapak Ibu dan adik-adik dimanapun berada harus paham bahwa perguruan yang diutamakan kebersihan hati, ya, kebaikan akhlak dan budi pekerti, kesadaran, sadar Tuhan di setiap gerak dan diamnya. Di situ harus paham. Karena kalau tidak sadar Tuhan, tidak hati bersih, tidak berakhlak mulia, maka manusia mudah, saudara-saudara, ditembus dengan hal-hal yang gelap, hal-hal yang bersifat mistis, hal-hal yang bersifat ilmu hitam. Mudah, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau kita lupa Tuhan, kita jadi setan, kita jadi binatang sifat kita. Maka yang namanya ilmu gelap itu ia bisa masuk melalui hawa api, bisa melalui angin masuk ke pori-pori, bisa melalui air minuman, bisa melalui tanah yang kita injak. Gitu, saudara-saudara. Ya, kalau mau tahu jalannya ilmu hitam masuk ke badan kita, ya, kalau tanah sudah ditebar dengan ilmu hitam, siapa menginjakkan tanah di situ maka akan masuk. Siapa yang ingin diracuni air, maka ditabur ke air, masuk. Siapa yang tidak bisa ditembus oleh media tanah dan air, maka angin siap menyerang lewat pori-pori kita. Sadarlah, saudara-saudara. Tidak sadar, saudara-saudara. Kalau kita tidak asa dengan Tuhan, maka kita tidak bercahaya. Kalau tidak bercahaya manusia, maka pori-pori menjadi jalan masuk ilmu hitam, ilmu magic, ilmu sihir. Besar ini, saudara-saudara. Ini pori-pori besar sekali, saudara-saudara. Nggak kelihatan ya. Nah, ini belajar. Kalau Allah sudah pandangkan ini satu pori-pori seperti pintu masuk, pintu rumah ini, saudara-saudara. Angin, api, hawa api. Maksudnya apa? Kalau kita mudah marah, mudah, saudara-saudara. Walaupun murid kalau mudah marah, mudah, saudara-saudara, masuk. Maka itu terkadang kita dipancing hawa api. Ya, apalagi yang suka yang masih istiqomah di dalam menyalakan api.
membuka media masuknya kekuatan hitam, saudara-saudara. Api, saudara-saudara. Nah, medianya masuk sep. Nah. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.